warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang uji autoklarasi menggunakan sistem SPSS. Dari kelompok kami itu ada 19 responden ya. Untuk di bagian variable view di desimal sudah kayak saya ganti menjadi 0 semua, mixture diubah menjadi scale, dan namanya ini diubah menjadi x1.1, x1.2, x1.3, total x1, x2.1, x2.2, total x2, y1, y2, dan total y. Untuk namanya ini nanti kita copy, kita pindahkan ke label juga. Lalu kita buka data view, analyze, regression, linear, total Y kita pindahkan ke dependent, total X1 dan total X2 kita pindahkan ke independent. Kita pencet statistik. Untuk conference matrix-nya checklist-nya saya hidupkan sama collinearity diagnosisnya di checklistin sama Durbin Watsonnya di checklistin. Lalu mencet continue, lanjut mencet OK. Kita fokus di model summary. Untuk di Durbin Watson kelompok kami itu kan 2,244. Nilai Durbin Watson berkisar antara 0 hingga 4. Nilai sekitar 2 menunjukkan tidak ada autoklarasi. Nilai lebih kecil dari 2 menunjukkan adanya autoklarasi positif. Nilai lebih besar 2 menunjukkan adanya autoklarasi negatif. Karena nilai dari kelompok kami di Durbin Watson 2,244 mendekati 2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokolerasi dalam model regresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrina Fauzia dari perwakilan kelompok 1 dengan NIM 642308332. Kali ini kita mau menguji dan menjelaskan hasil SPSS kita dari hasil responden kuesioner kita yang berjumlah 19 responden. Kali ini kesempatan saya yaitu menguji dan menjelaskan uji multikolinearitas. Yang pertama, kita klik analyze, lalu regression, lalu ke linear. Ini kita hapus dulu. Di kotak dependent, kita masukkan total Y. Di bagian independent, kita masukkan total X1 dan total X2. Nah, kalau sudah, kita klik statistik. Nah, bagian collinearity diagnosisnya itu kita klik, lalu continue, dan klik OK. Oke, di sini kita lihat di bagian tabel coefficients, kita fokus ke collinearity statistiknya. Kita lihat di tolerance dan VEF-nya. Nilai toleransi ini masing-masing adalah 0,984 dan VEF-nya adalah 1016. Yang dimana nilai toleransi ini lebih besar dari 0,1, yang berarti tidak ada multikolinearitas. Sedangkan di VEV-nya jauh di bawah angka 10, yang dimana tidak ada multikolinearitasnya. Artinya kedua variabel independen ini tidak saling memengaruhi secara signifikan dan layak digunakan bersama dalam model regresi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mega Puspita dengan NIM 642308992. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan melakukan praktik dan menjelaskan uji normalitas. Yang pertama, analyze, kemudian regression, linear. Kita pindahkan variabel
total X1 ke independen dan total X2 ke independen dan total variabel Y ke dependen. Kemudian kita klik save. Di klik save ini untuk standar nya di checklist. Kemudian kita cek juga untuk include the covariance matrix-nya sudah pastikan di checklist. Kemudian kalau sudah semua, continue. Oke. Kemudian klik oke. Kemudian kita lihat di data view-nya di sini ada variabel baru yaitu ZRE1. Kemudian kita selanjutnya ke klik analyze lagi untuk menggunakan metode normalitas. Klik analyze, kemudian pilih non-parametric test. Ini. Kemudian ke legacy dialog. Kemudian ke sampel KS. Untuk yang di sini di tes variabelnya kita masukkan standardized residualnya. Pindahkan ke tes variabelis. Kemudian pastikan di tes distributionnya normalnya di checklist. Kemudian kita kalau sudah klik OK. Aduh, mana sih kursornya? Nah, di sini sudah terlihat hasil dari uji normalitas. Oke, kita sekarang melihat di sini ada hasil dari uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita lihat di sini ada asimsiknya yaitu ada 0,200 di mana nilai signifikasi sebesar 0,200 itu lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ayu Lestari dengan NIM 642300759. Saya akan menjelaskan uji korelasi dan validitas di aplikasi SPSS. Analyze, correlate, drive, tindakan total X1, X2, dan total Y. Klik OK. Kesimpulannya, tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X1 maupun X2 dengan Y. Namun, X1 memiliki korelasi sedang dengan R sama dengan 0,410 ke Y, meskipun belum signifikan, mungkin karena jumlah sampel hanya 19. Sekarang saya akan menjelaskan uji validitas. Analyze, correlate, drive, tindakan, lalu masukkan X1 sampai total
X2, lalu klik OK. Ini hasilnya. Kesimpulannya, semua item dalam konstruk X1 dan X2 memiliki korelasi tinggi dengan total skor konstruknya masing-masing di atas 0,6 dan signifikan P lebih kecil 0,05. Dengan demikian, semua item dianggap valid. Lalu buka lagi Analyze, Drive, pindahkan X1 sampai total X2. Kemudian masukkan Y1 sampai total Y2. Klik OK. Dan ini hasilnya. Kesimpulannya, semua item pada kedua konstruk X1 dan X2 memiliki nilai korelasi yang kuat terhadap total skor konstruk masing-masing. Dan nilai signifikannya juga di bawah 0,05. Artinya seluruh item dalam kuesioner dinyatakan valid. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cantika Jasmine, NIM 64230890. Saya dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang reliabilitas. Pertama, klik Analyze, lalu Correlate, Evaluate, terus pindahin X1 ke variabel, X1.2 juga, X1.3 juga, sama totalnya. Lalu klik OK. Dan di sini ada N-nya, N-nya itu 19, jadi dikurang 2, yaitu 17. Nah, kita ngambil yang 0,455. Sedangkan di sininya 797. Jadi data ini valid. Lalu kita klik Correlate, Evaluate, terus kita pindahin X1-nya. Dan kita taruh X2-nya di variabel juga dengan totalnya. Lalu kita klik OK. Dan di sini ada hasilnya dari X2 763. Sedangkan R-nya 0,455. Jadi data ini valid. Lalu kita klik Correlate, Bivard, terus kita pindahin X2-nya dan diganti dengan Y1, Y2, dan total. Kita klik OK. Dan di sini ada datanya, yaitu 842. Jadi data Y, X2, dan X1 itu valid. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas. Pertama, kita klik Analyze, Regression, Linear, lalu kita pindahkan total Y ke dependent dan total X1 ke independent, total X2 ke independent, lalu klik Save. Dan kita centang unstandardized. Kita klik Continue. Lalu OK. Lalu kita balik lagi ke di sini udah ada phrase 1-nya. Karena di sini udah ada data phrase 1-nya, jadi kita langsung ke transform, lalu compute variable, terus kita ketik di sini ABS, tanda bawah, rest, di sini, terus di sininya juga kita klik ABS, terus buka kurung, kita masukkan unstandardlist, terus kita tutup kurung. Lalu pencet OK ya.
Nah, di sini kita lihat datanya bahwa data ABS res di sini sudah ada. Lalu kita klik regression, linear, terus kan tadi di sini total, terus kita ganti dengan ABS res. Save, ininya dihapus, dan kita klik OK. Nah, jadi di sini berdasarkan hasil regresi dengan metode Glacier diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel independen total X1 sebesar 0,795 dan total X2 sebesar 0,927. Yang keduanya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai absolut residual dengan variabel independen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengandung gejala heteroskedastis dan telah memenuhi asumsi klasik heteroskedastis. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ratna Aprilia, NIM 642309991, ingin menjelaskan tutorial mengenai SPSS uji regresi linear berganda. Yang pertama, kita langsung aja ke analyze, regression, terus kita ke linear. Sebelumnya kita balikin dulu ya. Terus kita masukin X1-nya ke independen, X2-nya ke independen, dan total Y-nya ke dependen. Lalu klik OK. Di sini kita langsung muncul output regresi linear berganda. Lihat langsung ke tabel ANOVA-nya. Signifikan di sini kan 0,229. Diketahui nilai signifikan lebih dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Nah, untuk F hitungnya itu 1,619. Kita langsung lihat di F table-nya. Di F table sini, karena respondennya 19 dikurang 2 jadi 17, kita ke tabel nomor 2, 3,59. Nah, terus untuk kesimpulan, hasil uji F, bentar. Untuk kesimpulan, hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 1,619 yang lebih kecil dari F tabel sebesar 3,59. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak signifikan secara simultan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, untuk kita langsung ke tabel koefisiennya. Di sini ada T hitungnya 1,940. Terus kita langsung lihat T hitung di T tabel, sorry. Kita langsung lihat T tabel. Di sini karena respondennya sama kayak tadi 19 dikurang 2 jadi 17. Kita lihat di kolom ketiga karena ini 0,05 ya. Lihat di kolom nomor 3 di sini T tabelnya 1,739. Jadi kesimpulan dari T hitung dan T tabel ini adalah berdasarkan hasil uji T diketahui. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil uji T diketahui bahwa T hitung sebesar 1,940 lebih besar dari T tabel sebesar 1,73961. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Sekian, terima kasih.